innal amala, sungguhnya amalan, jika amalan itu kholis tapi tidak shawab, lam yukbal, maka amalan itu tidak diterima. Kemudian jika amalan itu shawab tapi tidak kholis, juga sama, tidak diterima. Karena amalan itu harus shawab dan juga harus kholiso. Kemudian ditanya, yaitu Fudail bin Iyad, apa yang dimaksud dengan shawab, apa yang dimaksud dengan kholis? Kholis maksudnya adalah ikhlas, bersih dari segala syirik, bersih dari segala riya, bersih dari segala tujuan karena selain Allah. Sementara kemudian shawab harus mengikuti sunnah. Berarti lepas dari dua keadaan itu maka menjadi amalan yang bukan sholih. Makanya di sini disebutkan kecuali orang yang beriman dan beramal sholih. Waqad rawa Ibnu Jarir, sementara diriwayatkan menurut Ibnu Jarir dalam hadis yang gharib mungkar. Ada hadis yang aneh sekaligus mungkar. Ada hadis yang aneh sekaligus mungkar. Berarti ini bukan sahih. Cuma ditulis di dalam kitab ini tujuannya apa? Supaya kita mengetahui bahwa suatu saat panjenengan pernah mendengar, berarti hadisnya statusnya adalah gharibun mungkarun, itu gharib mungkar. La yasihu, tidak sahih. Diriwayatkan oleh Ishaq bin Wahab al-Wasiti, telah menyebutkan kepada kami Mas'ud bin Musa bin Muskan al-Wasiti, telah menyebutkan kepada kami Nasir bin Huzaimah al-Wasiti dari Syu'aib bin Sahwan, dari Muhammad bin Ka'b al-Kurdi, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma hadisnya ini mungkar dan aneh. Hadisnya adalah al-falaku falak, hubbu jubbun fi jahannam mukhatta. Falak adalah sumur yang ada di dalam jahanam yang tertutup. Makanya kalau panjenengan dulu pernah membahas masalah surat al-falak, kul a'udzu birabbil falak. Nah, falak ada yang menerjemahkan yaitu jabun fi jahannam muhatta, yaitu sumur yang ada di dalam jahanam yang tertutup. Cumanya saja hadisnya ini gharib mungkar. Hadis gharib mungkar berarti tidak sahih. Hadisnya aneh, hadisnya mungkar. Kemudian wa amma sijin, sementara sijin, wa amma sijinun famaftuhun, maka sijin adalah sumur yang terbuka di dalam jahanam. Cuma ini adalah hadis gharib mungkar, tidak sahih, cuma ditulis di dalam kitab ini. Wa sahih, yang sahih adalah anna sijina makhudun minas sijin. Yang sahih adalah kalimat sijin diambil dari kalimat sijinun. Wahuwa artinya adalah ad-dhaiqu, artinya adalah sempit. Makanya kalau panjenengan lihat di dalam pembahasan neraka, nanti ada azab Allah yang bersifat tempat yang sangat sempit. Namanya bulis. Bulis adalah neraka yang sangat sempit. Jadi neraka yang sangat sempit itu ada. Namanya kalau dalam bahasa kitab di dalam Ibnu Rajab itu disebutkan yaitu bulis. Bulis adalah neraka yang paling sempit. Padahal wong penduduk neraka besar, tapi nanti ada neraka yang paling sempit. Naudzubillah. Bahkan kalau panjenengan lihat di dalam kitab Takhfifus Minan Nar, di samping Allah menyediakan yaitu api jahanam yang sangat panas, tapi ada azabnya Allah sesuatu yang sangat dingin, namanya zamhahiro, yaitu sesuatu yang sangat dingin. Sehingga tatkala kemudian manusia ditimpakan azab yang seperti itu, tentunya akan hancur lebur. Dan kemudian nanti akan berulang dengan azab yang semisal itu. Naudzubillah summa naudzubillah.
Makanya kalau menurut kalimat yang sahih, sijin berarti artinya sempit atau sangat sempit. Fa innal makhluqati, karena sesungguhnya setiap makhluk, kullu ma tasaffala minha dhaqqa, maka karena sesungguhnya setiap manusia, setiap makhluk, apabila dia memiliki derajat yang rendah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia akan merasakan sempit. Yang namanya manusia, semakin rendah kedudukannya di sisi Allah, Allah timpakan segala kesempitan. Maksudnya seperti itu. Setiap manusia apabila rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sempitkan. Hatinya sempit, pikirannya sempit, jalan hidupnya sempit, dan segala sesuatunya sempit. Bahkan segala azab yang nanti kemudian ia timpakan adalah sijin, sesuatu yang sempit. Makanya kemudian semakin rendah kedudukan manusia, maka semakin sempit dirinya. Dan berikutnya, wa kullu ma ta'ala minha ittasa'a. Akan tetapi setiap apa saja makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, sampai kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin luas hatinya, luas pandangannya, luas jiwanya, luas segala-galanya, dan luas amalan solehnya. Sekalipun dulu pernah disinggung, yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala memberikan dunia tidak pandang bulu kepada yang dicintai atau tidak dicintai, dan Allah memberikan iman khusus kepada orang yang dicintai oleh Allah. Makanya orang beriman ini adalah orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran, wala takhinu, jangan sekali-kali kemudian engkau merasa rendah, merasa kemudian kecil. Jika kemudian engkau orang beriman, maka kedudukanmu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau di sini disebutkan segala sesuatu semakin tinggi maka semakin luas. Fa innal fallaka, maka sesungguhnya fa innal aflaka sabinga kullu waqidin minha awishangu wa ala minal ladina dunah. Maka yang namanya falak di atas sana, panjenengan kalau melihat falak susunan kemudian planet yang ada di atas sana, semakin ke atas maka semakin luas, dan surga tempatnya di sisi arsy-Nya Allah. Makanya kemudian lebih luas daripada langit dan bumi, karena sesuatu yang tinggi itu lebih luas. Jadi panjenengan lihat misal contoh langit dunia itu yang kita lihat, nanti di atasnya ada langit lagi lebih luas lagi, nanti di atasnya lagi lebih luas lagi, nanti kemudian di atasnya lagi lebih luas lagi, dan seterusnya. Semakin tinggi semakin luas. Begitu juga semakin tinggi kedudukan manusia di sisi Allah, maka semakin luas apa yang menjadi kebaikan di sisi dirinya. Maksudnya seperti itu. Akan tetapi wa kadzalika al-arduna kullu wahidah, akan tetapi kemudian tiap-tiap bumi yang paling rendah atau bumi yang paling rendah, semakin kemudian bumi itu ke bawah, semakin bumi nanti ke bawah, maka yang paling bawah semakin sempit. Jadi posisi segala sesuatu semakin ke bawah maka semakin sempit. Begitu juga letak bumi yang ketujuh, maka semakin ke sana semakin sempit. Maka itulah yang dimaksud dengan sijin. Inilah yang sahih. Jadi kalau yang sahih itu seperti itu, semakin ke bawah maka semakin sempit. Maka itu yang dimaksud dengan sijin. Naudzubillah summa naudzubillah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, summa radatnahu asfala safilin. Sesungguhnya kemudian kami Allah akan mengembalikan manusia. Setelah manusia diciptakan oleh Allah paling sempurna bentuknya, paling sempurna kemudian makhluknya, tapi kemudian kami Allah akan mengembalikan ke tempat serendah-rendahnya.
asfala safilin ini adalah sijjin. Maksudnya seperti itu. Karena ada ayat Al-Quran yang menyebutkan seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk paling sempurna, sebagus-bagusnya, tapi nanti akan dikembalikan menuju tempat yang paling rendah serendah-rendahnya, namanya asfal, asfalasa safilin. Cuma kalau dalam bahasa kita asfalun, jadi ini bahasa kita aspal. Karena menurut tafsir, asfalun diantaranya adalah neraka, yaitu bentuk panasnya hitam seperti aspal. Sampai mana dengan aspal? Ya seperti itu hitamnya. Mulanya aspal itu bahasa Arab, diambil dari kalimat asfal. Nanti jadinya aspal. Jadi bahasa Arab. Iya. Hitam kan hitam pekat kayak emang sampai yang dengan aspal kan hitam pekat kayak kan, hitam pekat kemudian mengeluarkan asap sampai panjenengan mendekat saja panasnya, hawa panasnya ada. No, sampai nek lagi wong aspal sampai nyedek hawa panasnya ana. Bayangkan kalau neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dan berikutnya illa kecuali yang tidak kami kembalikan ke tempat serendah-rendahnya, alladzina amanu wa amilu sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya kemudian ini syarat untuk selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, dua, amanu wa amilu sholihat. Amanu dulu pernah disinggung, sing jenengane ahlu sunnah wal jamaah telah menentukan hukum terkait masalah pondasi-pondasi iman. Di antaranya adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dibuktikan dalam perbuatan. Maksudnya adalah jika ada orang yang mengaku beriman kepada Allah dengan lisannya, hatinya juga mengakui terkait masalah itu, tapi kemudian perbuatannya tidak mengarah kepada perbuatan menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, ini berarti dia telah menyalahi apa yang telah diatur terkait masalah iman. Karena iman adalah ucapkan dengan lisan, yakini dengan hati, dibuktikan dalam perbuatan. Kita beriman kepada Allah dengan lisan dan kemudian dengan hati kita yakin, kemudian kita bersujud, itu yang namanya beriman. Kalau kemudian yang tidak bersujud, tidak beribadah, berarti tidak beriman. Sekalipun iman ini kemudian nanti meningkat. Ada yang temu, ada yang turun, ada yang semakin meningkat. Karena yang namanya iman itu bisa naik dan bisa turun. Kalau naik itu karena banyaknya amal soleh, kalau turun karena banyaknya maksiat. Menunjukkan imannya sampean bagus, maka menunjukkan hari ini panjenengan banyak amal solehnya dibandingkan kemarin. Hari kemarin amal solehnya lebih sedikit daripada hari ini, berarti iman panjenengan hari ini naik. Tapi kalau amal hari kemarin itu ternyata kemudian lebih banyak dibandingkan hari ini, berarti iman hari kemarin lebih baik. Hari ini kemudian turun. Kemaksiatan yang kita lakukan semakin banyak pada hari ini menunjukkan imannya semakin turun. Kalau hal itu kemudian terus dilakukan tanpa pernah memohon ampun kepada Allah, tidaklah tinggal iman kecuali paling-paling hanya seujung kuku atau seujung jari, atau kemudian paling-paling hanya seujung kuku yang tinggal kemudian sedikit di dalam hatinya. Oke, jenengane iman kalau kita lihat risalah terkait masalah iman. Nah, kesempurnaan iman ada juga. Nah, kesempurnaan iman semakin tinggi tauhidnya, maka imannya semakin sempurna. Maka yang paling tinggi adalah yang paling bagus tauhidnya. Yang paling rendah, tingkat kesempurnaan iman adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Tingkat kesempurnaan iman yang paling rendah. Sampai berjalan, di tengah jalan ada sesuatu yang menghalangi, panjenengan ambil, kemudian panjenengan singkirkan. Ini kesempurnaan iman yang paling rendah itu ada. Jika ada orang melewati sesuatu di jalan, ada penghalang yang menghalangi jalan, hanya dilewati saja, pada saat itu kesempurnaan iman di dalam hatinya yang paling rendah tidak ada.
terkait masalah kesempurnaan iman. Nah, wa amilu sholihat, sungguh telah disinggung yang pada pertemuan sebelumnya. Amal soleh itu harus mengikuti dua syarat, ikhlas dan mengikuti sunnah. Tanpa mengikuti itu, maka tidak disebut sebagai amal soleh. Sehingga kalau kita terjemahkan seperti itu, kemudian kami Allah akan mengembalikan mereka itu menuju sesuatu yang paling rendah serendah-rendahnya. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Sementara amal soleh yang ia lakukan harus sesuai dengan tauhid, ikhlas, bersih dari segala syirik, bersih dari segala tujuan karena kepada selain Allah, dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dulu pernah disinggung perkataan Fudail bin Iyad terkait masalah amal soleh. Fudail bin Iyad kan berkata, innal amala, sungguhnya amalan, jika amalan itu kholis tapi tidak shawab, lam yukbal, maka amalan itu tidak diterima. Kemudian jika amalan itu shawab tapi tidak kholis, juga sama, tidak diterima. Karena amalan itu harus shawab dan juga harus kholiso. Kemudian ditanya, yaitu Fudail bin Iyad, apa yang dimaksud dengan shawab? Apa yang dimaksud dengan holis? Holis maksudnya adalah ikhlas, bersih dari segala syirik, bersih dari segala riya, bersih dari segala tujuan karena selain Allah. Sementara kemudian shawab harus mengikuti sunnah. Berarti lepas dari dua keadaan itu, maka menjadi amalan yang bukan sholih. Makanya di sini disebutkan kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wa qala hahuna, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di dalam ayat ini. Allah kemudian berfirman pada ayat ini. Kalla inna kitabal fujari lafis sijjin. Kalla, sekali-kali tidak, jangan seperti itu, janganlah engkau curang. Sesungguhnya kitabnya orang-orang yang durhaka, sungguh betul-betul di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, dan apa yang kamu ketahui tentang sijjin itu? Wa huwa yajma'u ad-dayqa wasyuhula. Yang dimaksud sijjin adalah mengumpulkan segala kesempitan dan kerendahan. Sijjin adalah berkumpulnya antara sempit dan berkumpulnya antara kerendahan. Kerendahan dalam semua sisi, kesempitan dalam semua sisi. Maksudnya adalah sempit yaitu hidupnya, sempit segala pemikirannya, sempit imannya, sempit amal solehnya, nanti kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang sempit yaitu di sijjin. Kemudian juga yaitu rendah, karena yang namanya sijjin adalah berkumpulnya antara sempitnya dan rendah. Segala perbuatan yang jelek, segala perbuatan maksiat, segala perbuatan durhaka, maka menunjukkan perbuatan yang rendah. Karena dulu tatkala di dalam kehidupan dunia, dia lebih mencintai kerendahan, kehinaan, perbuatan yang sesungguhnya telah mendolimi diri sendiri, perbuatan dosa-dosa, maksiat, sehingga kelak akan kembali menuju tempat berkumpulnya kesempitan dan dengan segala kerendahan. Maksudnya adalah sijjin. Ini kalau di dalam tafsir. Summa na'udzu billah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu surat Al-Furqan ayatnya 13. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 13. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ulqum minha maka nadayyiqa mukarrinina dangawhunna likasubura. Wa idza, dan apabila ulqum, mereka semuanya dilemparkan, minha, yaitu darinya, maka nandayyiqa, menuju tempat yang sangat sempit di dalam neraka. Apabila mereka dilemparkan di dalam neraka menuju tempat yang paling sempit, maka kemudian muqarrinina, yaitu dalam keadaan dibelenggu semua tulang-tulang sisinya. Dulu kan pernah disinggung
sing jenengane Allah membelenggukan dibelenggu dengan rantai 70 hasta. 70 hasta itu panjangnya adalah, kalau seandainya mata rantai itu dibentangkan seperti ini, nanti ada batu dikaitkan mulai dari mata rantai pertama menuju rantai ke paling bawah. Ini membutuhkan waktu 40 musim dalam hadis Nabi. Berarti waktu digantung mata rantai pertama, kemudian diturunkan menuju mata rantai yang paling bawah, ini butuh waktu 40 musim. Artinya adalah 40 tahun. Yang dimaksud rantai panjangnya 70 hasta. Dulu kan pernah disinggung. Rantai 70 hasta itu diantaranya nanti ada yang dimasukkan ke hidung, keluarkan dari dubur, nanti kemudian ditarik ke belakang, disatukan ubun-ubun dengan tumit kaki. Sebagaimana firman Allah di surat Rahman, ayat 41. Yu'rafunal mujrimuna, akan dikenali orang-orang yang berdosa dengan tanda-tanda mereka, yaitu disatukan antara tumit-tumit kaki dengan ubun-ubun. Maksudnya seperti itu, masukkan rantai 70 hasta menuju hidungnya, keluarkan dari dubur, tarik ke belakang, sehingga nanti kemudian posisi antara tumit kaki menyentuh ubun-ubun. Ini maksud dari kalimat muqarrinina, sudah dilemparkan menuju neraka, menuju tempat yang sangat sempit, dalam keadaan dirantai dan dibelenggu. Lantas, tatkala mereka dalam keadaan seperti itu, dangau hunalika, maka mereka itu menyeru atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Maka di tempat itu penduduk neraka yang mendapatkan azab seperti itu, nanti mereka kemudian menyeru, berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, fuburo binasa. Gampangane penduduk neraka pada posisi diazab seperti itu meminta kepada Allah agar dimatikan saja. Ini menunjukkan sangat kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tatkala masuk di dalam neraka dengan segala azab yang seperti itu menghendaki lebih baik binasa. Karena kita tahu yang namanya binasa menyelesaikan semuanya. Padahal kita tahu pula di dalam neraka tidak ada mati dan tidak ada hidup. Ana nemung sekarat. Saben dina, setiap detik, setiap waktu. Naudzubillah summa naudzubillah.